Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki dan menikmati weekend kita, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Melanjutkan dari kitab Lukas 5 ayat 1 sampai 26, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami datang lagi karena kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan, berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan, kebenaran Tuhan boleh disampaikan dan sungguh kami pahami. Jikalau ada gangguan, suara-suara lain yang ingin mengganggu kami Tuhan, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kami boleh tetap fokus mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Pada suatu hari Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga penyakit kulit itu meninggalkan dia. Kemudian kita akan baca juga dari ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas pembaringan. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak menemukan jalan untuk membawanya masuk karena orang banyak itu. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membuka genteng dan menurunkan orang itu bersama pembaringannya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iman bukan hanya menyangkut persetujuan intelektual, tetapi iman seharusnya mencakup kemauan yang tercermin di dalam tindakan. Di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita bisa melihat 3 contoh bagaimana iman itu diungkapkan secara aktif melalui tindakan. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh tentang Simon Petrus yang bersedia menaati perintah Tuhan untuk mengulang tindakan menebar jala, walaupun sebelumnya dia sama sekali tidak mendapat hasil saat menebar jala. Kesediaan Simon Petrus untuk menaati perintah itu jelas merupakan tindakan iman. Bila kita mengingat bahwa Simon Petrus adalah seorang nelayan, sedangkan Yesus Kristus berasal dari keluarga tukang kayu, bukan keluarga nelayan. Kita lihat contoh yang kedua tentang seorang yang terjangkit penyakit kulit yang bersifat menular, yang dengan yakin bahwa Yesus Kristus sanggup mentahirkan dia. Padahal saudara, penyakit itu merupakan penyakit yang saat itu tidak bisa diobati. Jelas bahwa keyakinan tersebut merupakan ungkapan iman. Perlu dipahami bahwa dalam Alkitab terjemahan baru versi 1, penyakit kulit tersebut disebut sebagai penyakit kusta. Akan tetapi, uraian Perjanjian Lama tentang penyakit kulit ini tidak sama dengan penyakit kusta yang kita kenal pada masa kini. Oleh karena itu, dalam terjemahan baru versi 2 yang tadi dibacakan, penyakit kulit ini tidak lagi disebut sebagai penyakit kusta, tetapi hanya disebut sebagai penyakit kulit yang bersifat menular. Contoh yang ketiga, peristiwa yang terjadi saat Tuhan Yesus mengajar di sebuah rumah.
Saat itu datang beberapa orang dengan mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya. Saking banyaknya orang berkumpul di rumah itu, mereka tidak bisa masuk. Oleh karena itu mereka naik ke atap rumah, membuka atap dan menurunkan orang sakit itu tepat di depan Tuhan Yesus, dengan maksud supaya Tuhan Yesus bersedia menyembuhkan orang lumpuh itu. Tindakan ini merupakan ungkapan iman. Dan yang amat menarik, saudara, ternyata bahwa Tuhan Yesus mengganjar ungkapan ini bukan hanya dengan membuat si lumpuh ini bisa berjalan, tetapi Yesus katakan dosa-dosa mereka sudah diampuni. Saudara, apakah saudara bisa menambahkan contoh ungkapan iman yang pernah saudara lihat dalam kehidupan orang lain? Apakah saudara sendiri merupakan orang yang beriman? Bila kita adalah seorang yang beriman, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa kita benar-benar seorang yang beriman? Dengan perkataan lain, apakah kita dapat memberikan contoh ungkapan iman yang telah terwujud di dalam kehidupan kita? Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa iman yang benar adalah iman yang terwujud dalam tindakan. Sebab firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kami mau menjadi anak Tuhan yang beriman bukan hanya sekedar di mulut saja, tetapi iman kami boleh nyata lewat tindakan kami setiap hari. Sehingga apapun yang kami lakukan, orang lain bisa melihat Engkau, bisa melihat iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.